warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang kami hormati takmir Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dimuliakan Allah, Bapak Ibu jemaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Pertama dan utama tentunya kita ucapkan alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan kembali hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita lakukan hari ini insya Allah akan dinilai oleh Allah sebagai amal soleh buat kita semua insya Allah. Dan selawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, tentunya pagi ini saya menyampaikan tausiah atau menyampaikan kajian fikih sekitar masih fikih muamalah sebagai lanjutan kajian kita yang biasanya kita laksanakan, yaitu di minggu kedua dan minggu keempat. Ini kita laksanakan minggu kelima di bulan Oktober 2022 Masehi, karena bulan ini ada minggunya kelima, Ahadnya. Jadi untuk mengisi dari kegiatan taklim minggu kelima di Masjid Al-Muhajirin ini, karena biasanya waktunya hanya maghrib ke isya, itu waktunya sangat pendek. Jadi kita tidak sempat diskusi, kita tidak sempat ada tanya jawab karena sholat isya sudah masuk. Ini sholat subuh, jadi sampai suruk. Kalau omongan kali Kak Hamzi itu sampai sholat sampai suruk. Suruk itu dalam ilmu astronomi, ilmu falak, artinya adalah 10 menit sebelum masuknya terbit matahari. Jadi syuruk itu artinya adalah timur. Jadi syuruk artinya matahari terbit di timur. Jadi sampai matahari terbit. Nah ini mungkin jam 6.00 untuk daerah Kota Palembang. Koordinatnya 104 derajat 47 bujur timur, min 2 derajat 59 lintang selatan. Itu nanti insya Allah sampai jam 6. Jadi lama juga. Baik, kita awali kajian kita ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kajiannya adalah karena ini aktivitas kita minggu lalu dan itu sudah ada semacam YouTube dibuat oleh Reza. Itu salah seorang dari takmir Masjid Al-Muhajirin, itu bisa dilihat di online nanti di YouTube kita, yaitu tentang jual beli. Ini sambungannya. Jual beli yang dilarang. Jadi ternyata bahwa tidak semuanya jual beli itu dibolehkan. Ada juga jual beli yang dilarang. Sekilas pintas mungkin kajian singkat. Jual beli itu adalah pemindahan suatu harta orang lain kepada seseorang. Nah itu berpindah, yang tadinya punya kita, tidak punya lagi. Kita serahkan kepada orang lain dan ada alat tukar. Kita tukar, ini laptop harganya mungkin kira-kira 3 juta. Kemudian kita serahkan kepada orang dan orang itu menilainya adalah nilai harganya berapalah ini. Nah itu dengan antara di mingkum, suka sama suka.
Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijualkan, kemudian ada akad antara si pembeli dengan penjual, antara dimingkum suka sama suka. Nah, di sini ada jual beli yang dilarang. Judulnya adalah sah tetapi dilarang. Jual belinya sah tapi dilarang. Kapan sesuatu dikatakan sah? Apabila cukup syarat dan rukunnya, itu dikatakan sah. Nah, itu rukun. Rukunnya ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijualkan. Sudah itu ada alat tukar, ada ijab kabul, sah. Tapi dia ini sifatnya adalah dilarang. Kalau dilarang kan ada larangan. Larangan itu kalau seandainya berat larangan itu jatuh kepada suatu hal yang haram. Kalau larangan itu biasanya ringan, maka jatuh hukumnya kepada yang makruh. Kalau itu perintah, perintahnya itu tegas dan itu kuat, maka itu menjadi wajib. Tapi kalau perintah itu biasa saja, sifatnya ringan, maka itu menjadi sunat. Makanya ada sholat itu sholat wajib, ada sholat sunat. Larangan itu ada yang haram, ada yang makruh. Larangan juga, tapi larangan itu ringan. Contohnya la taqrabuz zina, jangan dekati olehmu zina. Innahu fahisyah, karena perbuatan zina itu fahisyah, perbuatan yang jahat. Jangan berarti haram. Haram mendekati zina. Jangan kalian berzina, melakukan hanya dekat saja itu sudah mengarah kepada satu perzinahan, maka itu haram. Tapi ada lagi, jangan kamu memakan mungkin makanan bawang putih atau jengkol, nah jariang kan, jengkol, petai. Kalau kamu mau sholat berjamaah, jangan di situ bukan daripada yang haram, tapi makruh sifatnya daripada mengganggu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Pingsan orang sebelah, pingsan. Nah itu bukan haram, tapi makruh. Nah itu bedanya antara haram, tapi larangannya adalah ringan dan larangan berat. Itu Pak ya. Jadi kaji, nah itu adalah bukan dia itu kepada yang haram, tapi tetap larangan itu hanya kepada yang makruh. Nah, wajib aqimis shalah, dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti dirikanlah, wajib. Al aslu fil amri lil wujub, satu perintah menunjuk kepada yang wajib, ya kan? Nah, wajib. Tapi kalau ada yang sunat, bahwa biasa Rasulullah SAW itu sebelum melaksanakan sholat subuh dia sholat 2 rakaat, berarti qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu hukumnya sunat, tapi sholat subuh itu wajib. Yang sunat tidak bisa menutup yang wajib. Artinya Kak Ramzi nggak akan mungkin dia tidak sholat subuh lagi, dikarenakan dia sudah sholat qobliyah subuh, rakaatnya sama, takbirnya sama, fatihahnya sama, rakaatnya sama, tapi membedakannya adalah niatnya. Innamal a'malu bin niat, amal itu tergantung pada niat. Itu sekilas untuk pengantarnya ya, perbedaan antara bahwa jual beli ini dilarang. Yang pertama jual beli dan orang yang masih dalam tawar menawar. Nah, kita biasa ini, mak mana tanah kamu itu? Berapa Kak? Yo itu kalau yang di sana itu 20 kali 15. Ya kita kira-kira 150 juta lah. Ini belum putus mereka nih, ada yang nawar. Kak Muslim kira-kira nawar ini sama Kak Rohamzi. Cak mana jadi tanah kamu tuh? Ya 150. Jangan Kak 150, kalau pajak 160. Aku beli itu kemarin 155 Kak, masa Kakak nawar 120? Rugi aku, bukannya aku untung, Kak buntung aku nih. Nah ini, naikkanlah dikit. Nawar-nawar ini. Datanglah mamang ini. Kira-kira siapa? Aris. Udah, enggak usah dengar-dengarkan Kak Muslim tuh. Banyak ngecek baik itu ini. Nah, sudah ini aku beli kamu 170. 170. Ditawarkan 160, diminta 177. Urung sama Kak Muslim ini. Itu tidak boleh tuh Kak. Paham ya? Sama durian kira-kira. Ini berapa? 50.
Jangan 50 kak, kemana? Kalau katanya ini 40 baik, aku beli 10. Ah sudahlah. Tidak usah dia tuh. Aku ini nah, aku beli 180. 180 ya 50. Ah 70 lah kira-kira. Mau? Sehingga tidak jadi lagi sama orang ini. Nah itu kan sakit hati dia. Dalamnya lautan masih bisa diselami, dalamnya hati siapa yang tahu. Sementara kita innamal mu'mina ikhwah. Orang mukmin ini bersaudara. Tidak boleh saling sakitnya menyakiti. Ada lagi isyarat Rasulullah bahwa kita ini sesama muslim bagaikan satu tubuh. Apabila satu tubuh ini sakit, maka organ tubuh yang lain juga ikut sakit. Nah itulah. Oleh karena itu tidak boleh saling memaki, tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling menyakiti. Jangan fitnah, jangan ghibah. Toh seandainya benar pun itu tetap namanya ghibah. Kalau nggak itu benar, tuduhan itu kepada saudaranya itu ada namanya adalah fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah itulah Islamnya hadir, ya. Nah. Jadi jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar barang itu tidak dibenarkan dalam Islam. Berikutnya adalah yang dilarang, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Anggaplah kira-kira ini dari Batu Rajo. Batu Raja yang dijualkan ke sini kira-kira karet. Karet itu 6.500 1 kilo dan itu yang adalah 2 minggu yang keras itu, bukan yang karet yang masih cair, bukan. Dihadangnya di situ KM12 perbatasan antara Banyuasin dengan Palembang. Palembang ini 7.000. Nah, datang Kak Muslim lagi wong ini. Karena di Kak Muslim bagusnya, mak ini jahatnya. Ini Kak, contoh saudagar Kak ini contoh. Nah, kalau salah ya ini karena sudah biasa kelakar Kak ya. Nah itu, jadi Kak Muslim hadang, harga di mana tidak tahu, orang yang Banyuasin tadi kan tidak tahu dia. Kita yang di Palembang ini yang tahu. Kak Muslim lah tahu barang di Palembang nih. Kalau di Palembang ini 7.000, datanglah KM14 itu, nah dihadanglah situ mobil yang mau bawa apa karet itu ke sini. Maka yang demikian itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi datang dulu ke pasar, jadi tahu dia berapa harga pasar. Nah itu makanya ada pasar 16, ada pasar Palimo, ada pasar induk di Jakabaring. Itu pasar itu artinya adalah menekan sesuatu, menentukan adalah harga normal. Nah, harga standar untuk kota Palembang beda harga pasar Raya Padang. Kalau pasar Raya Padang lah jauh lagi beda provinsi. Nah, di mana itu provinsi di situ berlaku harga. Karena ini nanti adalah angkutan ya. Yang angkutan itu tentu ada transportasi biayanya semuanya. Nah, itu enggak boleh. Kita sering ini durian dari Lubuk Linggau dicegat di situ, nah belum nyampe ke Musi 2 sini, belum nyampe sini dia antar sini. Nah hal yang demikian tidak dibolehkan di dalam Islam. Sudah itu memborong untuk ditimbun. Nah ini diborong minyak goreng. Nah ada kan kemarin itu waktu masih 32.000 belum naik oleh pemerintah. Kemudian tahu-tahu sudah mulai pemerintah melalui televisi swasta nasional mengatakan bahwa minyak goreng naik karena saat ini katanya. Tapi yang lucunya adalah sawit di petani itu masih murah, minyaknya mahal. Rencananya 32 itu akan menjadi harga nggak salah itu 52.000 waktu itu, sehingga banyak orang ada itu dia nyusahakan hartanya mahal harganya, jadi ditimbun. Dibelinya, diborongnya di pasaran semuanya yang 32.000 tadi 1,5 liter. Kemudian dengan harapan kalau sudah hilang nanti seluruhnya, minyak enggak ada lagi di kota Palembang ini, baru aku sebenarnya ada minyak. Tapi mahal. Dan 32.000 lagi, kalau enggak kamu 52. Berapa untungnya itu? Lah untung 20. Orangnya ini enggak boleh, haram ini. Jangan macam-macam ya, jangan dikira di sisi Allah itu. Jangan dikira bahwa kita itu beruntung. Itu beruntung hanya kelihatan dunia. Tapi sebenarnya Allah adalah di sisi Allah, di mata Allah kita ini adalah orang yang bergelimang dosa. Ya, orang meninggal nggak ada bawa harta, nggak ada bawa duit. Jadi kita harus kembali melihat ini bahwa memborong untuk ditimbun atau disebut dalam istilahnya ihtikar tidak dibenarkan. Nah itu. Kemudian berikutnya adalah jual beli barang rampasan atau curian, tadahan.
Orangnya dibegal di situ nah. Mobil Beatnya diambil pagi-pagi pula, manjat-manjat dari pagar situ nah. Contohnya di sana nah tetanggo kan. Ada yang kehilangan di masjid ini atau di masjid mana lah, diambil kemudian dijual. Ada khusus pun ada hanya itu. Itu barang-barang curian, itu biasanya dia yang ngambil. Nah, di tengah harga, kalau mungkin harganya aslinya itu adalah 12 juta. Nah, kalau sama bapak itu karena itu barang curian, jadilah 6 juta, 7 jutaan. Nah, itu tidak boleh juga. Sudah ya? Nah, ini penjelasan jual beli berikutnya, dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. 1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Haram, narkoba. Ada yang 6 kilo itu nah, dari Bukit Tinggi. Iya. Ada kan narkoba. Narkotik, obat-obat terlarang, narkotika, obat-obat terlarang di Bukit Tinggi. Bukan dari Bukit Tinggi tuh Pak, nggak ada penjual Bukit Tinggi, bukan. Itu adalah barang dari Malaysia. Karena Batam lewat Pekanbaru, Payakumbuh masuk Bukit Tinggi, jadi dekat Batam itu. Atau bisa nyebrang dari Malaysia langsung. Jadi diambil, diamankan oleh Bukit Tinggi. Yang 35 baik, yang 55 ya. Yang 5 kilonya itu barang bukti, jangan dijual. Jangan. Itu alat bukti, jangan dihanguskan. Yang dibakar hanya yang berapa ya? 55 kilo baik. Atau 54. Yang 6 kilonya jangan. Ini untuk nenek kita di Jakarta. Itu nenek tadi. Paham ya? Aneh enggak? Orang menegakkan hukum, melanggar hukum, itu hukumannya lebih besar. Kalau nizam ini bukan penegak hukum kira-kira, tapi orang hukum mengerti hukum, melanggar hukum, hukumannya lebih tinggi. Jadi tingkatan surga, tingkatan neraka itu kaji kira-kira beda. Ada neraka jahanam, ada neraka sakor. Nah, karena memang ini tahu hukum, tapi tidak memutuskan perkara dengan adil, hukum itu hanya untuk orang, aku pelaksana hukum melanggar hukum, itu tahukah kamu apa itu neraka sakor? Nah, itu tingkatannya. Hotel juga ada tingkatannya. Beston, bintang berapa? Aston, beda kan? Beda bintangnya. Neraka juga beda juga. Surga juga beda-beda. Jadi orang hukum melanggar hukum itu tingkat paling tinggi itu. Paling panas nerakanya. Gitu ya. Yang kedua, jual beli yang dilarang karena belum jelas, samar-samar. Seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Ini sudah ada ya, sudah kita jelaskan, enggak usah ini hanya ulasan baik. Jadi belum tentu ini baru segini nah. Manggisnya itu baru bentuk putih. Belum tentu jadi manggis, belum berbuah. Buahnya tadi baru ini. Jadi manggis enggak itu kira-kira? Kalau belum pasti enggak boleh. Ikan di laut belum jelas, belum ke daratan, belum. Nah, itu enggak boleh. Kemudian yang ketiga, jual beli bersyarat. Disarati. Apa dia? Jual beli yang menimbulkan kemudaratan seperti menjual narkoba, buku, atau VCD porno, lambang-lambang ini enggak boleh. Ya kan? Enggak boleh. Kemudian berikutnya adalah jual beli yang dilarang karena dianiaya, seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan, enggak boleh. Kemudian ada lagi namanya adalah menjual tanam-tanaman yang masih di sawah. Nah, ini belum menguning sawah, belum waktunya panen, di di ladang situ. Berapa? Enggak bisa. Jali dulu, udah panen, baru kita ini namanya muhakalah. Kemudian ada lagi mukhadarah, menjual buah-buahan yang masih hijau, belum pantas dipanen, tapi udah diturunkan. Itu durian itu, alasan dia kalau lah masak nanti baru kita jual, gagek busuk, cepatnya ndak pacak disimpan. Jadi yang mengkal-mengkal tadi, kalau mengkal bagus itu. Ini kan masih muda, diomongin nggak ada baunya pun ndak bau durian. Nah, kira-kira dijualnya 50 60 sikok, masak pun ndak, pas dibuka ndak hati rasanya. Nah, ini ndak boleh. Kemudian ada lagi munabadzah, jual beli secara lempar-melempar, dilemparkan. Kemudian lemparkannya juga lagi ada di tangannya. Dibuatkan harga, sudah jadi.
Padahal tidak senilai. Kalau yang dilemparkan ini kira-kira harganya 26.000, yang lemparkannya cuma 10.000, berarti rugi 16.000. Nah, sehingga merugikan orang tidak dibenarkan dalam Islam. Ada lagi penjelasan jual beli terlarang di sini adalah dilarang karena ada faktor lain yang berbagi pihak-pihak terkait. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar tadi sudah ini. Jual beli murabahah. Nah, ini kita masuk. Sampai sini untuk jual beli mungkin insya Allah pagi ini selesai jual beli, kita akan masuk lagi pada akad yang lain karena ini panjang nih. Jadi bahasanya Bapak Ibu yang dikatakan murabahah itu begini. Sama Kak Muslim lagi contohnya. Kak Muslim, aku ini nak beli mobil, tapi duit dah kata akunya ada duit cuma 50 juta. Boleh aku belikan kamu. Ya, datanglah kita nyung api-api, dibelinya lah kira-kira Avanza. Yang itu tipenya yang bagus, kira-kira 200 juta lah atau 270 juta lah. 270 juta. Duitku cuma 50 juta tadi. Ya kan? Berarti masih kurang duit, kira-kira adalah berapa juta lagi itu. Ya. Kemudian boleh tapi kamu cicili ke aku ya, kamu kredit. Harganya di sana 270 juta di Tanjung Api-Api. Cash dibeli Kak Muslim, tapi aku ini kredit selama 4 tahun. Nah, jadi dibuatnya harga baru. Tidak lagi deh 270 juta, kamu kan belinya ini harusnya ini kalau cash 270 juta. Tapi kalau kamu cicilan selama 4 tahun, ya kira-kira berapalah jadinya nanti. Kamu cicili 1 bulannya adalah 4.300.000 dikali 5 tahun. Jadi kira-kira harganya tadi adalah mungkin 320 juta jadinya. Jadi mengambil barang dengan cara cash, menjual kembali dengan kesepakatan kepada orang lain dengan harga baru. Nah, itulah namanya, itu kalimatnya dalam ini adalah murabahah. Paham ya Pak? Jadi dibelinya barang secara cash, rumah saya di Pistika Perdana kira-kira cuman hanya itu 280 juta kalau cashnya. Tapi karena ini kredit, dibeli dari developer oleh Bank Mandiri Cinde. Nah, ini Mandiri Cinde. Kemudian saya 10 tahun. Ya, 10 tahun saya angsuri 10 tahun. 4.480.000 1 tahun. Berarti 1 tahun, 1 bulan dikalikan 10 bulan. Jadi tipunya harga rumahnya dia 400 jutaan selama 5 tahun itu. Padahal kalau cash itu 280 juta cuman. Tapi kredit, mana hukumnya? Di dalam Islam itu adalah boleh karena ini kredit selama 5 tahun. Karena bank itu kan harusnya ini bisa dikelolanya, bisa di mudharabah, muzaraah dan lain-lain, bisa dikelolanya dengan keuntungannya, tapi itu uangnya mentok kepada saya selama 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan murabahah. Nah, di sini istilahnya jual beli murabahah, jual beli di atas harga pokok. Jual beli di bawah harga. Kenapa mati? Nah, jadi jual beli di bawah harga pokok yang mana pembelian itu adalah kalau cash harganya tadi 270 juta. Tapi kalau seandainya, nah biarlah ini nanti ini. Kita ulangi Bapak Ibu, murabahah itu artinya yang mana suatu penjualan atau akta jual beli antara satu orang kalau cash itu tadi itu 270 juta, tapi karena ini sifatnya ada tenggang waktu adalah 10 atau mungkin 5 tahun, sehingga antara bank dengan nasabah yang akan membeli tadi akadnya itu dibuat harga baru, bukan harga Tanjung Api-Api lagi, tetapi adalah harga oleh dibuat bank kemudian dengan sifatnya ke kredit. Kita ulangi lagi nanti. Nah, itu namanya murabahah. Baik. Kemudian ada namanya salam. Tadi murabahah, nanti kita buat ini diskusi Pak ya. Ada jual beli salam. Salam itu jual belinya adalah karena permintaan orang banyak,
sehingga sesuatu atau objek yang dijualkan itu sedikit, maka barang tadi habis di pasaran. Sementara saya butuh seperti minyak goreng tadi, sehingga itu dibayar cash di awal, tapi barangnya di kemudian. Nah, jadi Kak Haji, aku mesan ini, boleh, tapi mereknya ini. Oke, mereknya contohnya Bimoli. Nah, itu mereknya. Kemudian 1,5 liter. Udah tahu gambarnya, sudah ada, udah kelihatan harganya, ya kan? Nah, berikutnya adalah dibayar berapa harganya, Rp52.000. Kapan nanti barangnya? Barangnya tunggu dulu 2 minggu lagi. Nah, jadi dibayar dulu cash, setelah itu barang di akhir. Tapi sudah ketahuan antara pembeli dan penjual tadi, mereknya sudah tahu. Karena jual mereknya kan beda, beda produknya, beda ininya kan beda harganya. Begitu. Nah, itu ya Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan. Kalau apa rukunnya? Yang pertama ada penjual, kemudian ada pembeli, ada objek yang dijualkan, berikutnya ada artinya alat tukar. Alat tukarnya rupiah dan itu sudah dibayar di awal, tapi barangnya di akhir. Dan itu adalah ada akad. Boleh, setuju. Aku pesan siko Pak Haji ya, jangan lupa 2 minggu lagi ya Kak. Jangan lewat dari situ, aku butuh nian ini. Nah, siap. Nah, inilah yang disebut dengan namanya adalah jual beli salam. Kemudian yang terakhir dalam bentuk jual beli berikutnya adalah namanya istisna. Jual beli istisna itu artinya pesanan. Contohnya mesan kursi tamu yang bentuk sudut itu nah. Berapa? 10 juta. Tolong buatkan aku dan nanti kubayarkan. Jadi dikasih uang dulu. Ini ada 2. Kalau salam tadi adalah duitnya di awal, barang menyusul. Kalau ini 2, bisa dicicil, dibuat panjar dulu bahasa kita. Kalau itu 10 juta kasih dulu duit 5 juta. Kemudian nanti pas waktu pengambilan barang itu akan dilunasi. Kalau tadi salam dilunasi dulu, ya. Kemudian barangnya nanti tinggal ngambil, tidak lagi dibayar gitu. Karena sudah lunas di awal. Ini biasanya karena permintaan banyak sehingga barang itu hilang di pasaran. Kemudian kita butuh, sehingga itu butuhnya kita itu adalah dikasih uang dulu. Kemudian baru kita nanti menerima barangnya. Nah, kalau istisna dipesan, tidak seluruh orang, karena contohnya pesawat atau pistol di Australia itu nah, yang ada pistol yang bagus itu yang pacak nembak uang sekali mati itu nah, apa namanya itu? Nah, itu yang biasanya dipakai orang yang hebat-hebat itu. Kalau dia kurang hebat, kalau hanya baru lulus itu belum dikasih senjata itu. Ini orang yang punya bintang-bintang dikasih itu. Nah, jangan salah gunakan kira-kira. Jadi dipesan dulu barang tadi. Udah dipesan, nanti baru kita bayar. Apakah bayarnya itu cash atau bayar kredit? Laptopnya Kak mati. Nah, itu ya Pak. Istisna tadi adalah dengan pesanan. Dipesan. Contohnya kita minta buat pesawat ke Rusia. Itu biasa kan Menteri Pertahanan Pak Prabowo kira-kira menyampaikannya di DPR RI untuk pengadaan pesawat tempur. Nah, di mana? Ke negara mana? Negara Rusia. Rusia. Dulu nih Soviet kan Rusia ya, Rusia yang lagi ribut itu. Nah, dipesan berapa unit kira-kira? Nah, dikasih. Jadi barangnya nanti dipesan dulu. Gitu. Itulah yang disebut dengan istisna. Ini karena mati laptopnya Bapak Ibu. Jadi jual beli itu ada jual beli biasa yang seperti kita jual beras, ada yang beli beras harganya beras raja. Ya, beras raja itu 10.000. Nah, itulah biasa, bisa di sini di mana-mana ada. Tapi ada jual beli salam. Jual beli salam itu uang dulu, barangnya nanti. Kemudian ada namanya tadi mubaharah.
Jadi mukhabarah ini artinya jual beli, yang mana jual beli tersebut adalah jual belinya tadi adalah membuat harga baru. Kalau salam, barangnya nanti di akhir, dibayar cash di awal. Sudah itu ada istisna, namanya adalah yang mana pemesanan. Jadi dipesan dulu. Kalau tidak dipesan, tidak terjadi jual beli. Jadi dipesankan dulu, kemudian baru barangnya ada, bisa dipanjar duluan, uang muka tanda jadi, kemudian bisa juga itu adalah semuanya itu ketika barang datang baru kita bayar lunasi sesuai dengan akad perjanjian. Kalau setuju, nah itu baru jalan atau bisa dilaksanakan akad jual belinya. Bisa Kak, alhamdulillah. Makasih. Ini juga mau pensiun sudah ini. Ini laptopnya udah mau pensiun. Ini laptop 2008 Pak. Ini 2022. Nah, boleh lah ya, lama juga. Orang juga kalau lama ini udah masuknya ke muslim. Mau pensiun juga. Mau pensiun orangnya. Ya kan? Nah, kita lihat ini kembali majelis taklim ya. Sudah itu fikih. Karena kalau kajian metode sama dengan ini kalau dalam ilmu pembelajaran ada yang dilihat, ada yang didengar, itu 60% itu penyerapan terhadap otak. Tapi kalau hanya dengar baik, itu ya dengar namanya. Jangan kan gitu mahasiswa dengar baik tidak tahu, kita bingung. Paling 20% penguasaan. Jadi biasa juga di sini Kak Rohamsi, setiap nanti Ustadz ceramah di sini adalah semacam media pembelajaran. Ini namanya media pembelajaran. Ada yang didengar, ada yang dilihat. Kalau ngomong baik, nah itu seperti khutbah, itu monolog namanya. Nah, tapi lebih bagus lagi ada kajian, itu namanya dialog. Kalau monolog artinya satu arah. Tapi kalau dialog dua arah. Ada yang menyampaikan, ada diskusi tanya jawab. Sehingga seperti itu medianya pembelajaran. Di kampus juga itu. Nah, baik kita lihat ke sini kembali, fokus. Ya, fokus lagi ya. Nah, kita ini sudah habis mata pembelajarannya. Tadi di fikih jual beli UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ini. Sampai di sini ya penjelasan tadi bentuk jual beli yang juga dilarang sudah. Ini habis bentuk khusus jual beli. Jadi murabahah tadi saya ulangi lagi karena tadi nggak kelihatan. Murabahah itu membuat harga baru beda dengan cash karena ada kredit, sehingga dari pihak bank beli secara cash kemudian akan dibeli oleh nasabah dengan harga baru karena disifatnya cicilan atau kredit bukan cash lagi, sehingga bisa bertambah. Kemudian salam itu duit dulu dibayar, nanti harganya di akhir. Berikutnya ada istisna, artinya adalah pesanan, merupakan salah satu bentuk jual beli salam. Namun objek yang diperjanjikan itu adalah dibuat dulu karena tidak selamanya ada. Seperti pesawat tadi, dibuat dulu, tidak ada Pak, dibuat dulu, mungkin 1 tahun kemudian, 6 bulan kemudian baru ada barangnya. Disitulah kita bayar-bayaran. Nah ini pesawatnya, ini barangnya, mungkin transfer dia. Ini kan Rusia. Dan itu melalui antar negara itu, ya nggak bisa. Ya. Kemudian ini bai'ul wafa, yakni jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual. Nah ini saya jualkan, Kak Muslim, aku jual, kata Kak, aku beli. Nanti deh kalau seandainya kamu tidak bisa lunasi ini deh selama 1 tahun, aku beli lagi dengan harga baru. Sama itu. Jadi ada perjanjian kalau nggak terbayar nanti, aku beli lagi deh rumahku itu. Nah, itu. Tapi kalau kamu tidak terbayar dalam 2 tahun itu, kayak aku beli lagi dengan harga itu. Nah, itu nah. Oke. Nah, itu perjanjian. Itu saja ya. Kita ini udah tengah 6 supaya ada diskusinya mungkin karena di waktu pas dari maghrib ke isya itu panjang waktunya pendek. Yang saat ini kita hadir bersama di sini, silakan ditanyakan kira-kira yang berkaitan tentang jual beli. Silakan Kak Ji.